Nanti pengalaman Jakarta mengembangkan MRT Utara Selatan bekerja sama dengan beberapa institusi internasional dan juga Kementerian Keuangan akan kami lakukan yang sama untuk mengembangkan fase 2 Kembangan Balaraja yang akan segera kita persiapkan, kita matangkan termasuk studinya, dan saya menaruh harapan mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan sudah bisa dimulai pembangunannya. Kalau itu bisa dilakukan, saudara-saudara sekalian, akan sangat baik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang kerjasama lintas daerah untuk menangani persoalan sampah di Tangerang Selatan. Ia menawarkan bantuan kepada Gubernur Banten Andra Soni, khususnya dalam hal pengangkutan sampah jika daerah tersebut masih mengalami kendala. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Yolanda Putri Dewanti, wartawan Warta Kota. Rekan Yolanda, silakan informasi lebih lengkapnya. Dan Tribuners, memang baru kemarin Gubernur DKI Jakarta dan juga Gubernur Banten Andra Soni melakukan pertemuan terkait studi antara MRT Kembangan menuju Banten. Dan dalam pertemuan tersebut, keduanya juga turut mengenai kerjasama lintas wilayah, ya ini terkait dengan penanganan sampah, di mana Pramono membuka peluang kerjasama lintas daerah untuk menangani persoalan sampah di Tangerang Selatan. Ia menawarkan bantuan kepada Andra Soni, khususnya dalam hal pengangkutan sampah jika daerah tersebut masih mengalami kendala. Dan Pramono juga menilai bahwa berbagai persoalan perkotaan yang dihadapi Jakarta dan Banten memiliki keterikatan sehingga akan lebih efektif jika diselesaikan melalui kolaborasi antar pemerintah daerah. Dan Mas Pram, Sapaan Kari Pramono juga menjelaskan bahwa bentuk bantuan yang ditawarkan Jakarta ini berfokus pada aspek teknis pengangkutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni memiliki sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang cukup memadai untuk dimanfaatkan dalam kerjasama tersebut. Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa kewenangan akhir terkait pembuangan sampah tetap berada di tangan pemerintah Tangerang Selatan. Begitu Justina, kembali ke studio. Ini semacam simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara pemerintah Jakarta, pemerintah Banten, pengembang, dan MRT sendiri dalam hal pembiayaan dan sebagainya. Maka untuk itu nanti pengalaman Jakarta mengembangkan MRT Utara Selatan bekerja sama dengan beberapa institusi internasional dan juga Kementerian Keuangan akan kami lakukan yang sama untuk mengembangkan fase 2 Kembangan Balaraja yang akan segera kita persiapkan, kita matangkan termasuk studinya, dan saya menaruh harapan mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan sudah bisa dimulai pembangunannya. Kalau itu bisa dilakukan, saudara-saudara sekalian, akan sangat baik bagi Jakarta sendiri, bagi Banten, dan tentunya bagi transportasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, karena saya dan Pak Gubernur Banten ini merasa bahwa persoalan yang ada baik di Jakarta dan Banten ini, kalau kita tangani bersama, pasti memecahkannya lebih gampang. Sebagai contoh, sebelum saya jawab tadi, urusan yang salah satu yang berat yaitu ketersediaan air bersih di Jakarta. Saya meyakini kalau Bapak Gubernur Banten dan jajaran pemerintah daerah, wali kota dan bupati menyetujui untuk waduk Bendung Polor itu dikembangkan, maka akan memberikan keuntungan bagi Banten karena mempunyai catchment area untuk nahan banjir. Bagi Jakarta, air tersebut bisa digunakan untuk menjadi air bersih yang akan dikelola oleh Pamjaya. Nah, cara-cara seperti itulah yang akan saling menguntungkan. Nah, bagaimana dengan sampah? Saya membayangkan kalau memang problemnya adalah transportasi, tentunya Jakarta kan punya alat transportasi yang bisa digunakan. Mengenai pembuangannya, ya tentunya sepenuhnya kewenangan dari
Tangerang Selatan. Jadi intinya begini, kami ingin saling untuk mengisi, termasuk persoalan yang tadi saya juga sampaikan, Trans Jabodetabek itu nggak akan berhasil kalau tidak ada kontribusi dari Banten. Apakah itu Alam Sutra, PIK 2, sebentar lagi adalah Soekarno-Hatta, nggak akan berhasil tanpa itu. Dan itulah yang nanti secara signifikan akan mengurangi orang untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Mereka mau menggunakan transportasi umum. Jadi tempatnya di mana tentunya kewenangan. Jadi semua trase itu kan sekarang kita pelajari. Dan hampir sebenarnya kalau dilakukan studi, terutama JICA yang melakukan studi itu, hampir semua trase itu di Jakarta sebenarnya udah promising, menjanjikan untuk bisa dikembangkan. Karena apa? Aglomerasinya udah 42 juta. Ini data dari PBB. Jakarta sendiri 11 juta. Orang yang masuk di Jakarta setiap hari 4,5 juta. Dan mereka butuh transportasi. Sehingga dengan demikian mana nanti tentunya ini kewenangan sepenuhnya MRT. Karena ini kan detailnya MRT yang menyiapkan untuk itu. Bukan Gubernur Banten maupun Gubernur Jakarta. Berarti akan ke Tangsel juga nggak sih Pak? Yo iya, kalau saya berharap ke Tangsel. Karena apa? Salah satu hal yang data statistik kami yang masuk ke Jakarta paling padat sekarang ini dari Tangerang Selatan. Berarti jalurnya kemana aja Pak? Ya nanti detailnya biar studinya. Bagus. Ini semacam simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara pemerintah Jakarta, pemerintah Banten, pengembang, dan MRT sendiri dalam hal pembiayaan dan sebagainya. Maka untuk itu nanti pengalaman Jakarta mengembangkan MRT Utara Selatan bekerja sama dengan beberapa institusi internasional dan juga Kementerian Keuangan akan kami lakukan yang sama untuk mengembangkan fase 2 Kembangan Balaraja yang akan segera kita persiapkan, kita matangkan, termasuk studinya, dan saya menaruh harapan mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan sudah bisa dimulai pembangunannya. Kalau itu bisa dilakukan, saudara-saudara sekalian, akan sangat baik bagi Jakarta sendiri, bagi Banten, dan tentunya bagi transportasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, karena saya dan Pak Gubernur Banten ini merasa bahwa persoalan yang ada baik di Jakarta dan Banten ini kalau kita tangani bersama pasti memecahkannya lebih gampang. Sebagai contoh, sebelum saya jawab tadi, urusan yang salah satu yang berat yaitu ketersediaan air bersih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.